Oke, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channel kami di Kolon Jono Farm. Nah, kali ini saya akan mencoba atau sedikit memberikan penjelasan ya terhadap kenapa pertanyaan-pertanyaan yang kemarin muncul ke inbox kami, ke WA kami, macam-macam lah pokoknya. Jadi banyak sekali kemarin pertanyaan yang muncul. Salah satunya adalah kenapa sih Mas Arjuna tidak ikut di dalam kontes di Tretep kemarin dan alasannya kenapa, kemudian apakah Mas Arjuna laku atau sakit dan lain sebagainya. Baiklah, itu nanti yang akan kita jelaskan, dan oleh karena itu jangan kemana-mana, stay tune terus di channel kami. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like agar kita selalu bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat, menarik, menghibur tentunya, seperti itu. Oke, kita akan bahas ya sebelum kita bahas kenapa kemarin Mas Arjuna tidak ikut di kontes Tretep. Cukup berat sih. Apakah Mas Arjuna sakit? Enggak. Jadi buat teman-teman saya sedikit cerita terlebih dahulu. Jadi Mas Arjuna tidak sakit, kemudian masih kondisinya baik-baik saja. Sekarang juga masih ada di kandang kami. Kemudian laku atau jangan-jangan sudah dibeli orang nih, atau mungkin pertanyaannya juga gitu ya. Jadi Mas Arjuna sendiri alhamdulillah beberapa penawaran sudah masuk, cuman kita masih belum akan menjual. Jadi Mas Arjuna masih milik kami, Mas Arjuna masih setia di tempat kami, dan insya Allah Mas Arjuna baik-baik saja. Nah, alasannya kenapa kemarin Mas Arjuna tidak ikut adalah karena saya diminta untuk menjadi juri di kontes Argo Perahu di Desa Tretep, Temanggung, Jawa Tengah kemarin. Jadi alasannya adalah karena saya diminta oleh teman-teman dari panitia untuk menjadi juri. Saya rasa kurang pantas, kurang elok, kurang bijak menurut saya, menurut pertimbangan kami. Saya juga sudah minta pendapat teman-teman semuanya, teman-teman, saudara, dan lain sebagainya. Apakah Mas Arjuna layak untuk kita ikutkan atau tidak? Seperti itu. Jadi alasan pertama kenapa kita tidak mengikutkan Mas Arjuna ke dalam kontes kemarin adalah karena saya diminta untuk menjadi juri di domba lokal kontes di Tretep kemarin, seperti itu. Bantul, Yogyakarta. Nama domba Mr. PP, nomor domba 28. Nama pemilik Aditya PP. Terus alasan yang kedua adalah karena mungkin apa ya,
kami beranggapan juga, kami kemarin sempat berdiskusi dengan tim dari pengasuhnya Mas Arjuna, dari teman-teman yang lain, bahwa intinya adalah kurang bijak juga ketika setiap event kok kita terus-terusan yang ikut, ibaratnya seperti itu ya. Jadi ini juga demi kebaikan Mas Arjuna, ini juga demi kebaikan kita semuanya. Jadi ya memang kemarin kita putuskan untuk tidak ikut seperti itu. Jadi memang ini menjadi sebuah keputusan yang sulit, keputusan yang kurang baik, tetapi itulah yang harus kami ambil atau itulah yang harus kami putuskan, sehingga kenapa Mas Arjuna kemarin tidak ikut di kontes tersebut seperti itu. Peserta yang membawa domba kelas C atau derek koel untuk segera di nama domba Satria nomor 11, nama pemilik Alifin, alamat Kendung Sumber, nama domba Jamus nomor 12, nama pemilik Sugiarto, alamat Yogyakarta, nama domba. Dan untuk teman-teman yang lain, apakah kemudian kenapa sih tidak diikutkan yang pejantan-pejantan yang ada di kandang dan lain sebagainya? Ya memang sekali lagi ya, karena kita menjadi juri, walaupun sebijak apapun kita memilih, saya rasa akan menjadi sebuah sorotan lah menurut saya ketika kami harus memaksakan, kami harus mengikutkan penghuni kandang kami untuk ada di dalam kontes tersebut seperti itu. Dan bagaimana sih proses atau parameter penilaian yang kami lakukan kemarin? Nah, banyak sekali teman-teman yang bertanya ke info ke tempat kami ya, baik WhatsApp, baik melalui Instagram, baik melalui YouTube ya. Jadi banyak banget di tempat kami, bagaimana parameternya, bagaimana proses penilaiannya seperti itu. Baik, untuk proses penilaiannya kita ada kita ada 10 parameter yang akan kita nilai, mulai dari sisi kepala, tanduk, bulu, kaki, kemudian keserasian, kemudian postur tubuh, kemudian ada lagi di pola warna. Nah, 10 poin itu, 10 parameter itulah yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk menilai domba atau menilai kontes di kemarin, domba lokal kemarin. Jadi kalau masih ada yang bertanya, parameternya apa sih Mas? Kenapa kok tempat saya nggak juara? Nah, yang pertama saya mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah juara kemarin di kontes Tretek, di kontes Argo Perahu ya, di Desa Tretek. Dan untuk teman-teman yang juara, yang belum juara, mohon maaf, yang teman-teman yang belum juara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin karena ada beberapa hal yang belum masuk sesuai dengan kriteria parameter kami, sehingga domba yang teman-teman miliki ini kami anggap belum layak untuk dijuarakan lah, bahasanya seperti itu. Jadi memang kemarin teman-teman yang mengikuti kontes di Argo Perahu itu sudah cukup banyak dan persaingannya juga cukup ketat, bahkan di kelas pejantan B pesertanya cukup banyak banget. Nah, ini menjadi sebuah keputusan yang sulit bagi kami dari Dewan Juri untuk menentukan mana sih yang layak untuk menjadi juara. Nah, karena memang semuanya besar, semuanya bagus, semuanya tidak ada yang jelek, bahkan tidak hanya di satu kelas, hampir seluruh kelas lokal itu nggak ada yang jelek. Cuman kita harus memilih yang terbaik di antara yang terbaik, itu pada intinya. Jadi bukan berarti apa yang teman-teman tidak sukai atau mungkin punya teman-teman yang
belum lolos di dalam 10 besar atau 5 besar, kemudian apakah itu dombanya jelek? Tidak. Jadi semua yang ada di kontes, semua yang ada di persaingan saat itu memang cukup ketat, dan dombanya juga semuanya baik, semuanya bagus, sehingga kita harus menentukan yang terbaik di antara yang terbaik, seperti itu kurang lebihnya. Jadi ada 10 parameter dari mulai kepala, tanduk, bulu, warna, kaki, kemudian bahkan kita mengukur sampai torpedonya ya, ataupun apa sih namanya, testisnya ya kalau untuk yang pejantan. Kalau untuk yang betina mungkin susunya, sampai kita harus penilaiannya sampai sejauh itu, sedetail itu. Kenapa? Karena kita ingin mencoba merubah ataupun mengubah paradigma kontes-kontes yang sudah ada, yang selama ini ketika ditanya apa sih parameternya, bagaimana sih penilaiannya, selalu mengambang, selalu tidak ada jawaban yang pasti. Nah, dengan adanya parameter 10 parameter inilah yang nanti kemungkinan kita akan mencoba merubah. Kita akan mencoba untuk membuat lebih terbuka, membuat lebih fair, membuat lebih kesempatan bagi teman-teman yang lain juga bisa menjadi juara, sehingga domba yang terbaiklah yang benar-benar, atau domba yang mendekati sempurna lah yang benar-benar nanti bisa menjadi atau layak menjadi juara di kontes nasional atau kontes-kontes berikutnya, seperti itu. Jadi sekali lagi memang mohon maaf banget buat teman-teman yang kemarin juga menanyakan, Mas kok saya sudah lihat punyanya Golden King, saya sudah melihat Mutiara punyanya Mas Restu, Arjuna kemana? Kok dari Jogja nggak ada? Ya memang Arjuna tidak saya bawa, Arjuna bahkan saya juga tidak membawa domba yang lain, saya hanya membawa diri saya sendiri dan teman-teman, karena saya diminta untuk menjadi dewan juri di kontes tersebut. Sehingga melalui pertimbangan, kemudian melalui diskusi dengan teman-teman yang lain, saudara, kita memutuskan untuk tidak membawa satu ekor domba pun ke dalam arena kontes, seperti itu. Dan bagi teman-teman sekali lagi kami mengucapkan selamat yang sudah menjadi juara, dan mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan kontes atau penjurian kemarin ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pas di hati teman-teman semuanya. Kami dari Dewan Juri mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kami juga belum sempurna, kami juga belum 100% baik. Artinya masukan dari teman-teman, kemudian saran dari teman-teman, kritik dari teman-teman menjadi sesuatu hal yang kami angkat sebagai pembenahan di kemudian hari dan lebih baik lagi ke depannya. Intinya seperti itu. Sekali lagi, kami bagi teman-teman yang masih merasa belum puas dengan hasil yang sudah kami berikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami mengucapkan selamat juga buat yang sudah juara, dan pertahankan kualitas domba yang sudah juara tersebut, dan jangan sampai kita menyerah hanya karena sebuah kontes. Artinya di dalam kontes kita harus fight, kita harus sportif, kita harus menjunjung tinggi yang namanya sportivitas dan kejujuran, seperti itu. Lokasi masing-masing guna untuk mengadakan penilaian kelas 1 kategori jantan lokal. Bahkan ada WA yang masuk bahwa kemarin domba saya kok kalah Mas, kenapa?
Ya ini menjadi lucu juga ya. Padahal di sebelumnya kita dapat nomor, kenapa di sini tidak dapat nomor kan? Dan sekali lagi semua sudah ada ukurannya, semua sudah ada kapasitasnya. Kalaupun kemarin juara dan di sini tidak juara, ya memang itulah yang namanya kontes, itulah yang namanya kejuaraan. Belum tentu domba itu akan juara terus menerus, belum tentu domba itu akan selalu menang terus menerus. Tergantung dari sisi mana kita melihat, tergantung dari sisi mana kita menilai, dan tergantung dari sisi mana kita atau di mana kita melakukan kontes itu sendiri. Jadi tetap hormati panitia yang sudah menyelenggarakan kontes, hormati keputusan juri, dan tetap bersikap sportif. Apabila ada kritik, masukan, ataupun saran, silahkan langsung menghubungi kami selaku di Dewan Juri. Kami akan selalu menerima kritik dan saran. Dan ayo kita bersama membangun peternakan yang lebih baik untuk Indonesia, seperti itu. Sekian dari kami, dan jangan lupa subscribe, share, dan like agar kita selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat, menarik, menghibur tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.